lanjutkan. Nah, ini juga untuk kerjaannya Amelia Puspitasari. Untuk BR2 dan F2 nya sudah benar ya, sudah benar. Nah, untuk yang SO3 nya juga salah. Untuk SO3 sendiri ya, bukan langsung digabung-gabungin seperti ini ya, dijajar-jajarin seperti ini gitu ya. Nanti saya akan ajarkan secara tersendiri konsepnya yang benar seperti apa ya. Ini untuk Amelia Puspitasari ya, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 nya benar, tapi nomor 4 nya salah ya. Penulisan tanda dikurung-kurungin atau dibulat-bulatin itu tujuannya buat apa? Yaitu untuk menunjukkan kalau dia sudah oktet atau belum gitu ya. Jadi makanya ya, ini dibuat lingkaran begini. Ada yang membuat lingkarannya hanya setengah saja boleh ya, begini aja boleh, atau mau dibuat lingkaran penuh juga boleh gitu ya. Tapi yang dibuat lingkarannya itu adalah atom dengan ke-8 elektronnya kalau sudah oktet ya. Intinya kan kita adalah mau mencari oktet. Nah, jadi intinya ini kalau sudah ada 8 ya kita lingkarin, kita kurungin ya. Untuk yang sebelah kiri juga sama, BR2 nya ya, karena ini sudah oktet ya, kita lingkarin karena sudah 8 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari BR yang kedua gitu kan konsepnya ya kemarin ya. Jadi tujuannya di lingkar-lingkarin ini adalah untuk menunjukkan kalau masing-masing atom ya, atom di ruas kiri sama atom di ruas kanan ini sudah oktet. Si Aura mengerjakan nomor 1 ya, terima kasih sudah mau mengerjakan nomor 1, walaupun sebenarnya soalnya sih agak-agak salah gitu ya, harusnya H2SO4 tapi nggak apa-apa ya. Ini konsepnya udah benar, intinya adalah semua harus oktet kecuali ada yang duplet. Duplet itu hanya untuk 2 unsur kemarin kan, H dan helium ya. Selebihnya adalah mengikuti aturan oktet. Jadi di sini nggak apa-apa sih, H di sini duplet ya, mengikuti aturan duplet. Tapi untuk si S dan O dia harus oktet. Di sini harus 8. Di sini juga O-nya harus 8. Dijelasin ini oktet gitu ya. Ini terjadi ikatannya, ikatan kovalennya, 2 elektron dipakai secara bersama-sama ya. Oke, good ya. Harus tetap ditandain kalau dia oktet gitu ya Bara ya. Jadi ini harus dipisahkan dulu gitu ya. Untuk BR sebelah kiri sudah ada 8 elektron. Untuk BR sebelah kanan juga ada 8 elektron. Inilah yang menunjukkan kalau dia oktet. Sama nih, F juga sama ya. Ini bedanya antara ikatan kovalen sama ikatan ion kemarin. Nah, untuk ini SO3 nya juga masih salah ya. Oke, nah untuk kerjanya Brian ya, Brian Sunardi ya, walaupun memang yang diminta adalah struktur Lewis-nya ya, tapi diharapkan ditulis secara lengkap ya. Kamu bisa tahu ada berapa elektronnya, ada sekian berapa banyak elektronnya, itu dari mana, yaitu kamu harus membuat konfigurasi elektronnya dulu ya. Kalau kamu langsung nulis seperti ini kan kesannya ada langkah yang kurang, kamu hanya menggambarkan. Nah, sedangkan gambarnya ini dapatnya dari mana, nggak tahu asal usulnya gitu ya. Jadi dibuatkan konfigurasi elektronnya, langsung diinterupsi aja ya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Nah, ini juga Marvin salah mengerjakan tugas. Nah, sama ya konsepnya, nggak usah ditulis BR min-nya seperti ini, nggak usah ditulis ikatan ionnya ya, nggak usah dituliskan struktur ionnya. Nah, ini saya wajib bertanya sini ya sama Michael Aristio. Ada Michael Aristio? Ada Pak. Oke. Sekarang saya mau bertanya nih. Ya Pak. Kenapa dari sini lalu ada lambang-lambang tanda panah, strip 2, apa artinya? Ya itu ikatan kovalen sama ikatan kovalen koordinat Pak. Oh iya, kamu tahu dari mana tentang ini? Baca di LKS Pak, baca di LKS. Oke, good. Ya, ini adalah pembelajar yang cukup baik ya, belajar sendiri. Remeza, ya ini lebih hebat lagi ya. Sampai dibuat ceritanya secara detail ya. Nah, pembentukan molekul BR2. Oke, ya ini nggak masalah. Nah, buat saran aja buat kalian ya, untuk membuat konfigurasi, kalau misalnya ada 3 atom O gitu ya, ada 3 atom O-nya ya, kamu buatnya cukup 1 aja, nggak perlu sampai 3-3-nya begini kamu buat ya, memboroskan waktu gitu ya, atau jadinya nambah-nambah
halaman gitu kan, jadi tambah penuh. Ya, ininya udah benar. Oke. Ada pertanyaan untuk apa yang kalian kerjakan? Ya, tadi saya sudah jelaskan di bagian mana yang salah, kecuali SO3 nanti kita akan bahas secara khusus. Kayak gini kurang jelas, Pak. Yang lain ya sih lumayan jelas. Ini tergantung sinyal biasanya. Atau mau saya fotoin dulu aja pas saya bagi teman-teman. Jangan. Nggak usah. Harusnya kan semua ini sama. Cuma ini aja, materi ini aja kan. Yang kamu kerjakan aja, yang kamu jelasin. Nah, itu makin fokus tuh. Udah makin fokus kok. Yang lain terjelas ya, lihat. Iya, jelas. Jelaskan ya. Ya. Ini pokoknya tergantung sinyal sama fokus kameranya. Memang biasanya harus agak di freeze agak lama. Kamunya jangan goyang-goyang, Vero. Kalau kamu goyang dikit, dia langsung gerak fokusnya. Ya Pak, tangan saya nggak bisa diem Pak tangan. Iya, gitu ya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Ya silakan jelaskan nomor 1. Nomor 1 ini kan dikasih persamaan kimianya itu ada 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O dengan delta H itu min 48,6 kJ. Terus persamaan yang kedua itu ada 3O2 menjadi 2O3 dengan delta H-nya plus 284,6 kJ. Dua persamaan ini menjadi 3H2O3, 3H2 dan mencari delta H-nya reaksi ini itu kita lihat dulu dari persamaan reaksi yang diminta. Nah, ini tuh ada 3H2. Terus kita lihat di persamaan yang dikasih. Jadi persamaan yang pertama ini dikali 3/2. Jadinya nanti hasilnya 3H2 ditambah 3/2O2 menjadi 3H2O. Dengan delta H-nya ini min 48,6 dikali 3/2 jadinya min 72,9 kJ. Terus untuk mencari O3, untuk mencari O3 ini dari persamaan yang kedua. Di sini kan yang sama itu 2O3. Untuk mendapatkan O3 berarti 2-nya harus hilang, berarti dibagi 2. Ini salah, harusnya dikali setengah. Tadinya udah ditulis bagi 2, cuman ditambahin 1/, jadi salah gitu Pak. Harusnya dikali setengah. Nah, jadi persamaan yang kedua ini dikali setengah, nanti hasilnya jadi... Oke, nggak apa-apa. Oh, karena ini O3-nya ada di sebelah kiri, jadi O3 ini harus dipindah, jadi kayak dibalik gitu. Jadinya O3 menjadi 3/2O2 karena 3 dikali setengah. Terus plus 284,6 ini dikali setengah juga, jadi min 142,3. Nanti kita coret gitu yang sama. Ini kan ada 3/2O2 sama 3/2O2. Sama-sama dicoret karena sama kanan kiri. Terus udah nggak ada yang sama lagi kan ini. Berarti tinggal ditambahin aja 3H2 ditambah O3 menjadi 3H2O. Terus minnya ini, semua delta H-nya ini ditambahin buat dapetin delta H bersama reaksi ini. Jadinya ketemunya min 215,2 kJ. Udah Pak. Oke, sip, betul sekali penjelasan Veronica. Ada yang mau bertanya untuk penjelasan Vero? Lalu lanjut untuk soal nomor 2, bisa silakan Jihan untuk menjelaskan penyelesaian jawaban nomor 2. Untuk waktu dan tempat saya persilakan di freeze agak lama ya Jihan, supaya dia fokusnya dapat. Udah, itu udah jelas kok. Yang lain gimana? Kalau di saya sih udah jelas. Udah lumayan jelas. Ya, silakan Jihan dijelaskan. Yang nomor 2 ini kan diketahui reaksinya itu H2, yang pertama H2 plus F2 direaksikan jadi 2HF. Delta H-nya itu min 537 kJ. Nah, reaksi yang kedua itu C plus 2F2 direaksiin jadi CF4. Delta H-nya yang kedua itu min 680 kJ. Reaksi yang ketiga 2C ditambah 2H2 direaksiin jadi C2H4. Delta H-nya plus 52,3 kJ. Yang ditanya delta H dari reaksi C2H4 plus 6F2 jadi 2CF4
plus 4HF. Pertama disamain dulu. Yang C2H4 itu kan ada di reaksi yang ketiga, yang ruas kanan, berarti dibalik. Jadi C2H4 direaksiin 2C plus 2H2, delta H-nya juga terbalik, yang tadinya plus dijadiin jadi min 52,3 kilojoule. Nah, yang CF4 ada di reaksi yang kedua. Jadi dikaliin 2. Karena kan yang diminta kan 2CF4. Kalau dikaliin 2 jadi 2C plus 4F2 direaksiin jadi 2CF4. Delta H-nya itu juga dikaliin 2 jadi min 1360 kilojoule. Nah, kalau udah kita cari yang F2-nya. Yang reaksiin pertama dikaliin 2. Jadi 2H2 plus 2F2 direaksiin 4HF, delta H-nya dikaliin 2 juga, jadi min 1074 kilojoule. Kalau udah ketemu semuanya ditambahin. Ini sama yang ini, jadi ditembak. Yang 2C ini sama yang ini, jadi dicoret, jadi hilang. Nah, jadi tinggal C2H4 plus 2F2 ditambah 4F2 jadi 6F2 direaksiin jadi 2CF4 plus 4AF. Nah, kalau udah sama tinggal cari delta H-nya. Delta H-nya tinggal dijumlahin jadi 2486,3 kilojoule. Ya, kalau saya lihat di sini berarti si Jihan menganalisa dulu apa yang harus dilakukan, habis itu tetap reaksinya disusun dari reaksi yang pertama ditulisnya gitu ya. Jadi dianalisis dulu nih reaksi pertama mau diapain, ternyata mulai dari reaksi ketiga dulu diapain, dikali apa dibalik, habis itu reaksi yang kedua, ternyata reaksi yang pertama gitu ya, habis itu ditulisnya tetap secara berurutan ya. Itu nggak ada masalah dengan aturan penulisannya. Terima kasih untuk PJJ hari ini ya. Sampai bertemu di PJJ berikutnya. Saya nggak tahu hari cuma di PJJ apa enggak, tapi yang pasti kita ketemu di PJJ berikutnya. Terima kasih.